Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Ahmadiyah. Ahmadiyah itu dari sejarahnya apa aja dan doktrin-doktrin atau ajarannya. Sejarah lahirnya aliran Ahmadiyah. Ahmadiyah lahir di India pada akhir abad ke-19 di tengah suasana kemunduran umat Islam India di bidang agama, politik, sosial, ekonomi, dan bidang kehidupan lainnya, yang merupakan dampak dari kemunduran kerajaan Mughal yang berkuasa di India tahun 1926 sampai 1858 pada akhir abad ke-18. Kemunduran kerajaan ini berawal dari faktor internal berupa tidak adanya pemimpin yang bisa mempertahankan kemajuan kerajaan Mughal setelah masa pemerintahan Aurangzeb. Ahmadiyah merupakan gerakan pembaruan bersifat liberal dan cinta damai dengan maksud menarik perhatian orang-orang yang telah kehilangan kepercayaan terhadap Islam dengan pemahaman yang lama. Mengenai tahun berdirinya Ahmadiyah, terdapat dua versi. Versi pertama adalah tahun 1888 yang diakui oleh Ahmadiyya Lahore yang didasarkan pada tahun ketika Mirza Ghulam Ahmad menerima ilham untuk menerima bayat dari pengikutnya. Versi yang kedua adalah tahun 1889 yang diakui oleh Ahmadiyya Qadian yang didasarkan pada tahun pembayatan itu terjadi. Riwayat hidup Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad lahir pada tanggal 13 Februari 1835 atau 4 Syawal 1250 di desa Qadian. Dia banyak belajar tentang Islam, demikian pula tentang ajaran Hindu dan Kristen, sehingga dia banyak menulis artikel untuk menentang kepercayaan dan pimpinan Hindu, begitu pula terhadap Kristen. Pada tahun 1880, ia menyusun buku Barahin Ahmadiyah yang berisi kebenaran Islam. Buku ini mengundang keinginan tokoh-tokoh agama lain untuk berdialog dengan Mirza Ghulam Ahmad. Selanjutnya pada tahun 1888, ia mengaku menerima ilham memerintahkannya dua hal, yaitu hendaknya ia menerima bayar dari pengikutnya dan membentuk sebuah wadah untuk menyatukan serta untuk mendukung penyebaran Islam. Dan pada tahun 1891 ia mengaku mendapat wahyu dan ia mengaku bahwa dirinya adalah Al-Masih yang dijanjikan sekaligus Al-Mahdi. Dan akhirnya ia wafat pada tahun 1908 karena sakit. Ahmadiyah setelah meninggalnya Mirza Ghulam Ahmad. Saat itu Ahmadiyah sudah tersebar luas, namun bibit perpecahan mulai timbul dalam tubuh Ahmadiyah yang akhirnya menyebabkan Ahmadiyah terpecah menjadi dua, yaitu Ahmadiyah Qadian yang dipimpin oleh Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad sebagai Khalifah II dan Ahmadiyah Lahore yang dipimpin oleh Maulana Muhammad Ali. Perpecahan yang terjadi di antara mereka dipicu oleh perbedaan pendapat mengenai tiga hal, yakni masalah khalifah atau pengganti pemimpinan, iman kepada Mirza Ghulam Ahmad, dan kenabian. Golongan Ahmadiyah Qadian mengakui dan mendukung keberadaan organisasi khilafat dengan alasan menuruti ajaran Islam dan wasiat Mirza Ghulam Ahmad bahwa dalam jamaat harus ada khalifah yang ditaati oleh jamaat. Selain itu, mereka mengakui dan meyakini bahwa beriman kepada Mirza Ghulam Ahmad adalah suatu kewajiban, maka barang siapa mengingkarinya, dia adalah kafir. Mereka juga meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu betul-betul nabi, dan pintu kenabian tetap terbuka sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pada perkataan Mirza Ghulam Ahmad dalam bukunya Etik Ghaus Al-Ijalah. Adapun Ahmadiyya Lahore mengatakan bahwa organisasi khilafat tidak perlu, cukup dengan anjuman saja. Untuk menghormati wasiat Khalifah satu bolehlah ditetapkan sebagai amir, namun tidak mutlak ditaati jamaat atas sadar anjuman Ahmadiyah, dan memiliki batas waktu menjabat dan syarat-syarat tertentu. Selain itu, mereka berpendapat bahwa beriman kepada Mirza Ghulam Ahmad merupakan hal yang baik, namun bukan merupakan kewajiban. Maka barang siapa yang tidak beriman kepadanya, maka ia tidak serta mereka disebut kafir. Orang baru bisa dikatakan kafir ketika orang tersebut mengingkari Rasulullah SAW. Mereka juga meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukan sebagai nabi, namun hanya sebagai mujadid, selain juga sebagai Al-Masih dan Al-Mahdi. Yang menjadi dasarnya adalah perkataan Mirza Ghulam Ahmad dalam bukunya yang berjudul Ijalah Auham dan Majmu'ah Istiharah. Perpecahan ini menunjukkan sebuah titik terang bahwa sebenarnya pengikut Mirzalah yang amat agresif dan menyebarkan ajaran Ahmadiyah yang kontroversi dengan ajaran Islam yang telah diyakini kebenarannya sejak lama. Doktrin Ahmadiyah, masalah Ahmadi dan Al-Masih. Doktrin ini merupakan ajaran pokok Ahmadiyah di kalangan Ahmadiyah Lahore maupun Qadian. Meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Ahmadi, Al-Mahdi sekaligus Al-Masih yang dijanjikan. Menurut Ahmadiyah, Al-Mahdi tidak dapat dipisahkan dengan Al-Masih karena keduanya merupakan satu tokoh, satu kepribadian yang kedatangannya telah dijanjikan Tuhan. Dia ditugaskan untuk membunuh Dajjal dan mematahkan tiang salib, yakni mematahkan argumen-argumen agama Nasrani dengan dalil-dalil
atau bukti-bukti yang meyakinkan serta menunjukkan kepada para penduduk tentang kebenaran Islam dan menegakkan kembali syariat Nabi Muhammad yang telah mengalami kemerosotan. Masalah kenabian. Di kalangan Ahmadiyah terdapat perbedaan pandangan antara Ahmadiyah Qadian dan Lahore. Ahmadiyah Qadian memunculkan 3 klasifikasi terkait masalah kenabian. 1. Nabi Sahib, Asyariah, dan Mustaqil. Sahib Asyariah adalah nabi pembawa syariat hukum yang untuk manusia. Sementara Nabi Mustaqil adalah hamba Allah yang menjadi nabi dengan tidak mengikuti nabi sebelumnya. 2. Nabi Mustaqil Mi'raj Ghair Asyariah, yakni hamba Tuhan yang menjadi nabi dengan tidak mengikuti nabi sebelumnya. Hanya saja ia tidak membawa syariat baru. Dalam arti bahwa ia ditugaskan oleh Allah untuk menjalankan syariat yang dibawa oleh nabi sebelumnya. 3. Nabi Zili Ghair Asyariah, yakni hamba Tuhan yang mendapatkan anugerah dari Allah menjadi nabi semata-mata karena hasil kepatuhan kepada nabi sebelumnya, dan juga karena hasil kepatuhan kepada nabi sebelumnya dan juga karena mengikuti syariatnya. Ahmadiyah Lahore membuat klasifikasi kenabian sebagai berikut. 1. Nabi Hakiki, yaitu nabi yang membawa syariat. 2. Nabi Logawi, yang disebut sebagai nabi yang tidak hakiki, adalah seorang manusia biasa namun ia menjadi persamaan cukup besar dengan para nabi, yakni yang menerima wahyu. Hanya saja wahyu yang ia terima tidak bersifat tasrih, meskipun mengandung pengetahuan dan pengajaran tentang hal yang baik. Sejarah munculnya Ahmadiyah di Indonesia. Pada tahun 1924, Ahmadiyah Lahore mulai dikenal di Yogyakarta, dikarenakan kedatangan 2 orang mubalik Ahmadiyah langsung dari Hindustan. Kedatangan mereka awalnya disambut baik dan dibantu oleh organisasi Muhammadiyah. Akhirnya terbukti dengan tinggalnya Wali Ahmad Baik di rumah Haji Hilal di Salman, tempat kelahiran Muhammadiyah dan pusat aktivitas Islam di Yogyakarta. Materi sambutan yang disampaikan oleh Wali Ahmad Baik antara lain keterangan dirinya sebagai putra Ahmadiyah dari Lahore yang merasa berkewajiban mengenalkan tentang Ahmadiyah di Lahore dan di dunia. Ada 2 tujuan Ahmadiyah yang disampaikannya, yaitu pertama mengumpulkan orang-orang Islam di dunia di bawah satu bendera Islam, yaitu Islam sejati. Kedua, menyiapkan agama Islam sebagai agama yang cocok dengan kejadian manusia di seluruh dunia. Oleh karena itu, Ahmadiyah melakukan tabligh di seluruh dunia. Kesimpulan, Ahmadiyah lahir di India pada akhir abad ke-19 di tengah suasana kemunduran umat Islam India di bidang agama, politik, sosial, ekonomi, dan bidang kehidupan lainnya, yang merupakan dampak dari kemunduran kerajaan Mughal yang berkuasa di India. Pada akhir abad ke-18, Ahmadiyah adalah sebuah gerakan atau wadah yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad dengan dasar petunjuk ilahi yang bertujuan untuk menyebarkan dan menegakkan syariat Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. 2. Ahmadiyah terpecah menjadi 2 golongan setelah meninggalnya Mirza Ghulam Ahmad, yaitu Ahmadiyah Lahore dan Ahmadiyah Qadian. Di antara dokter-dokter Ahmadiyah yang kontroversial adalah masalah Mirza Ghulam Ahmad diakini sebagai Al-Masih dan Al-Mahdi, seperti kenabian Mirza Ghulam Ahmad, dan masalah keberadaan wahyu yang diturunkan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan tentang Ahmadiyah. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.